Perkenalkan, nama lengkap saya Adelina Naiktias dengan NIM 2003030016, kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku ke-8 mata kuliah Teori Sosiologi Modern dengan judul buku File Oktober oleh James Coleman. Bab yang pertama tentang James Coleman 1970 sampai 1985 oleh Anne Rorimer. Pada tahun 1968, James Coleman mulai mengasimilasi dalam karyanya pengakuan bahwa seni tidak pernah bisa sepenuhnya direduksi menjadi konsep tindakan sederhana dan ekspresi. Dari karya pertamanya yang dipamerkan tahun 1970 hingga saat ini, Coleman telah mengembangkan tubuh yang signifikan dan beragam pekerjaan yang memberikan parameter baru untuk proses pembuatan gambar tradisional. Seperti yang lain seniman dari generasinya, ia telah memilih untuk mengadopsi berbagai media yang meliputi film, fotografi, video, rekaman suara, dan pertunjukan langsung. Sementara setiap karya memiliki ciri khas dan pertunjukan sendiri. Seseorang mungkin untuk diskusi mengamati hingga saat ini 3 fase terpisah dalam karyanya. Sepertinya dapat dibagi menjadi periode yang mencakup instalasi perspilation, instalasi yang melibatkan psikologi sosial, sejarah, atau dimensi budaya. Karya-karya yang terjadi di teater konteks. Selanjutnya ada beberapa pemeriksaan sejumlah potongan individual dari periode ini mengungkapkan sifat niatnya yang awal. Sejak awal Coleman telah memperhatikan bagaimana caranya sesuatu terlihat daripada dengan hal itu sendiri dalam isolasi. Ketika proyeksi pertama menunjukkan situs tempat pohon itu pernah berdiri, yang kedua berfokus pada permukaan tunggul yang tersisa. Proyeksi menambahkan catatan baru dengan tradisi lanskap dalam memperluas gagasan melukis untuk memasukkan metode penyajian lainnya. Penggunaan film oleh Coleman memungkinkan dia secara faktual untuk mencatat perubahan selama periode 12 tahun dengan mendokumentasikan tempat tertentu dalam waktu yang ada lokasinya tetapi sama. Tetapi pemandangannya berubah dan berlalunya waktu dengan hilangnya pohon. Bab yang kedua tentang tempat penonton dalam karya James Coleman oleh Jean Fisher. Dramaturgi Brecher mengatakan suatu kondisi yang umum bagi teater naturalistik, bioskop komersial, dan lukisan naratif yang sekaligus menciptakan realita, namun duduk menempatkan subjek yang mengakui bahwa ini adalah seorang otoriter mode, representasi yang menahan penonton dalam pseudodinandan hubungan yang tidak kritis dengannya. Ilusi naturalisme akan rendah penonton untuk berbagi secara aktif dalam pengalamannya. Brecht menekankan kinerja di mana aktor menghasilkan sebuah ilustrasi dari gestus, sebuah pendefinisian bacaan yang dramatisasikan, bukan bagaimana dalam pekerjaan James Coleman. Gambar visual adalah jangka untuk mengundang perbandingan tertentu berhubungan dengan seni pertunjukan dan teater. Dalam seni visual yang awalnya mengajukan pertanyaan status sosial dan psikologi objek seni dan penonton kontribusinya terhadap produksi maknanya, gerakan siap pakai diarahkan terhadap objek museum yang dihargai, diperdebatkan untuk seni yang didirikan dalam kehidupan, sebuah seni yang mewajibkan penonton atau pembaca untuk menjadi seniman atau penyair. Seni pertunjukan yang muncul dari berbagai tren di akhir tahun 60-an mencakup berbagai kegiatan yang tidak mungkin untuk realisasi, namun pertunjukan dapat secara luas dicirikan sebagai peristiwa durasi tetapi yang dieksekusikan di hadapan audiens kolektif dengan artis sebagai pelaksana utama. Meskipun menyajikan tontonan hidup yang terorganisasi tubuh dan alat peraga, itu berbeda dari teater ortodoks. Dalam dua hal utama, tindakan dilakukan secara real time, bukan waktu logis dari narasi fiksiratif, dan biasanya seniman berfungsi bukan sebagai tokoh fiktif yang definisi
atau motivasi adalah alasan dari narasi, tetapi sebagai penanda dalam produksi makna tindakan. Hubungan penonton dengan artis pertunjukan, tetapi bagaimanapun meskipun menghindari identifikasi pemirsa dengan karakter khas teater, namun juga gagal memberikan reality di mana penonton dapat masuk. Bab yang ketiga tentang enigma pahlawan dalam karya James Coleman oleh Jan Fisher. Sepanjang Coleman, Jan Fisher yang dipilih dari proyek Brere Akademi Seni Rupa Milan 1966. Karya terbaru manipulasi stok berjalan paralel dengan penggunaan prestasi visual yang terakhir mengungkapkan konstitusi identitas budaya melalui kode-kode visual yang dalam kaitannya dengan rangkaian keadaan di mana mereka menemukan diri mereka sendiri serta melalui berbagai objek atau tanda-tanda yang menandakan beberapa aspek diri atau posisinya dalam masyarakat. Bahkan dalam sinopsis plot singkat ini adalah mungkin untuk mengenali familia filter narasi klasik dari kisah mitis hingga kejahatan modern fiksi, pencarian untuk memecahkan misteri dan implementasinya oleh pahlawan. Potensi struktur mitis ini cukup untuk bertahan dalam jumlah transformasi budaya dan temporal yang mampu menunjukkan bahwa signifikan pahlawan terletak di tempat lain selain sebagai hiburan sastra. Jika kita mengali lebih dalam, akan menemukan level lain yang menunjukkan bahwa pahlawan mitis berfungsi sebagai paradigma untuk transisi individu dari anarki masa kanak-kanak ke dewasa dan penerimaan ke dalam tatanan sosial orang dewasa. Bab yang keempat tentang hidup dan diduga mati oleh Raymond Belleur dan diterjemahkan oleh George Baker. Antara yang hidup dan yang mati, antara film dan fotografi, teater dan lukisan, di antara semua bentuk-bentuk representasi terkait dengan gerakan dan statis ekstrim ini, di sanalah letak kesalahan seni yang tepat, yang didedikasikan untuk masa depan, yang sebagian masih belum diketahui dan dari mana James Coleman adalah penghuninya. Ada karya Coleman yang melalui judul dan ambiguitasnya, simulasi yang diciptakan dapat berfungsi sebagai indeks medan fluida ini, celah dan tepi yang telah diisi Coleman dengan 30 tahun kerja setiap genre dan subgenre. Dalam proyek mulai dari yang paling minim hingga yang paling luas, sederhana dan tidak terkenal, tetapi dapat kembali dipamerkan. Karya tersebut diberi judul Image. 7 hampir diidentifikasikan lukisan vertikal yang disusun sebagai rangkaian mendatar yang dapat diikuti oleh penonton di kedua arah. Coleman mencapai kemasyhuran sejak awal karya yang pecah dengan kekeliruan konseptualis seni internasional, adegan di mana ia tetap dengan cepat menjadi salah satu anggota paling cerdik. Dia dilatih di luar negeri, di Prancis dan di Italia, tempat dia bekerja sama sebelum kembali ke Irlandia. Coleman tampaknya berhutang kekuatan dengan kontradiksi yang membuatnya menjadi pengasingan internal di negara sendiri, serta seorang pengembara yang membawa negara ini bersamanya kemana pun ia memamerkan dan mengembangkan seninya. Di sini kita dapat menemukan kekuatan khusus untuk ikonoklasme yang sementara terinspirasi oleh analisis dan konstruksi angka dan makna sama seperti pada sisa-sisa seni budaya. Sekian dan terima kasih.